Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zati Nela Akvina dengan NPM 2508108011000058. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum metode statistika FMIPA Universitas Syahkuala dengan judul Statistical Data Analysis, pengaruh kemasan, hubungan pesantren dan teku, dan perbandingan varietas padi. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu pengujian hipotesis dua sampel berpasangan, yaitu pengaruh antara dua kemasan lama dan kemasan baru. Nah, di sini terdapat data dari 15 daerah. Dengan data yang ada, pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah pengubahan kemasan membuat rata-rata penjualan roti menjadi berbeda pada kemasan lama dan kemasan baru. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menentukan hipotesis H0 dan HA, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Dengan narasi hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan roti pada kemasan lama dan kemasan baru, yaitu mu1 sama dengan mu2. Kemudian, hipotesis alternatifnya itu H1 ataupun HA, dengan narasi terdapat perbedaan rata-rata penjualan roti pada kemasan lama dan kemasan baru, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Di sini kita menggunakan analisis uji dua arah karena sesuai dengan pertanyaannya, yaitu pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah pengubahan kemasan membuat rata-rata penjualan roti menjadi berbeda. Dengan taraf nyata 0,05 dan daerah penolakan yaitu tolak H0 jika PV kurang dari alfa atau T hitung lebih dari T tabel. Nah, hasil statistik ujinya setelah di sini kami menggunakan software RStudio untuk melakukan analisis statistiknya, yaitu sehingga mendapatkan output sebagai berikut. Dapat diamati bahwa hasil dari p-value-nya itu adalah 0,9544 dan t-hitungnya 0,058265. Keputusannya ini gagal tolak H0. Kenapa? Karena p-value 0,9544 itu lebih dari alfa 0,05 atau t-hitungnya 0,058265 kurang dari t-tabel, yaitu 2,1448. Ini sesuai dengan ketentuan daerah penolakannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan, dengan taraf signifikansi 0,05 itu cukup bukti bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan roti pada kemasan lama dan kemasan baru pada 15 daerah tersebut. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu analisis regresi linear sederhana, yaitu hubungan pesantren dan tenaga pengajar ataupun tengku. Di sini terdapat 15 data yang diambil dari data BPS Aceh tahun 2014. Nah, dari data tersebut, peneliti ingin melihat hubungan antara jumlah pesantren dengan jumlah tenaga pengajar atau tengku di Aceh. Dengan melakukan analisis regresi linear sederhana, diperoleh variabel X-nya itu jumlah pesantren dan variabelnya itu jumlah tenaga pengajar. Nah, di sini saya mencantumkan data BPS tersebut. Namun jika tidak terlihat dari video ini, mungkin ada sedikit kekeliruan pada pada saat merecord video tersebut. Nah, selanjutnya ada model regresi. Persamaan umum regresinya yaitu Y sama dengan alfa tambah beta X tambah I. Nah, berdasarkan hasil analisis model regresi tersebut, dapat diperoleh persamaan antara jumlah tenaga pengajar atau tengku, yaitu dia sebagai variabel dependen, yaitu variabel bebas. Nah, dia ini sebagai variabel Y, dan jumlah pesantren sebagai variabel independen, yaitu variabel terikat, yaitu sebagai variabel X. Nah, diperoleh persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 378,660
ditambah Y,227X. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit pesantren diperkirakan dapat menaikkan jumlah tenaga pengajar atau tengku lebih kurang sebanyak 9,2227 orang. Nah, jika dibulatkan ke bawah mungkin sekitar 9 orang, atau jika dibulatkan ke atas mungkin sekitar 10 orang. Sementara itu, saat jumlah pesantren tidak ada ataupun nol, maka jumlah tengku diperkirakan tetap sekitar 378,660 orang, ataupun jika dibulatkan ke atas 379 orang. Nah, artinya hubungan antara jumlah pesantren dan jumlah tenaga pengajar atau tengku ini kemungkinan positif. Kenapa? Karena makin banyak jumlah pesantren, maka makin banyak pula tenaga pengajar atau tengku yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian signifikan. Pengujian signifikan ini penyelesaiannya sama saja seperti permasalahan yang pertama, yaitu dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yaitu nah, dari output tersebut kita dapat diamati bahwa F hitungnya ini sebesar 5,128 dan P value-nya ini 0,03425, serta F tabelnya itu dengan F tabel 0,05 dan degree of freedom-nya ini 1 dan 21, diperoleh F tabelnya yaitu 4,32. Nah, dari output tersebut dapat diperoleh kesimpulan, keputusan, yaitu tolak H0. Kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria daerah penolakan, yaitu F hitung sebesar 5,128, yaitu lebih dari F tabel 4,32, dan P value-nya 0,03425 kurang dari alfa 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan, cukup bukti bahwa jumlah pesantren berhubungan secara signifikan dengan jumlah tenaga pengajar. Nah, selanjutnya kita akan melihat scatter plot. Nah, berdasarkan output tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik pada scatter plot tersebut cenderung membentuk pola garis lurus yang meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, walaupun meskipun di situ terdapat beberapa data dari pengamatan dari variabel yang sangat besar yaitu outlier, namun tampak dan terlihat kecenderungan yang menunjukkan hubungan antar variabelnya itu, yaitu antara variabel jumlah pesantren dan variabel jumlah tenaga pengajar atau tengku, kemungkinan kuat dan positif. Nah, selanjutnya ada nilai korelasi. Nilai korelasi yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan RStudio yaitu 0,443019. Nah, jika dilihat dari tabel tingkat hubungan nilai korelasi tersebut dari interval koefisiennya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel jumlah pesantren dan tengku, karena 0,443019 itu berkisar antara 0,40 sampai 0,599, yaitu dengan tingkat hubungan yang sedang. Nah, selanjutnya ada nilai koefisien determinasi, yaitu nilai koefisien determinasi ini merupakan nilai korelasi yang dikuadratkan. Nah, dari hasil analisis menggunakan software R, nilai koefisien determinasi ini diperoleh sebesar 0,1963 atau setara dengan 19,63% jika diubah ke dalam bentuk persen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 19,63% variasi jumlah tengku dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pesantren. Namun, sisanya sebesar 80,37% tersebut dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Baik, selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga yaitu uji ANOVA, Analysis of Variance, yaitu perbandingan varietas padi. Di sini terdapat tabel permasalahan uji ANOVA, yaitu varietas padi A, B, C, dan E
dengan tanah sawahnya yaitu 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada percobaan telah dilakukan untuk mengetahui potensi hasil dari 5 varietas padi A, B, C, D, E, di mana tanah sawah yang digunakan untuk percobaan diduga tidak homogen, sehingga perlu dilakukan pengelompokan seperti pada tabel tersebut. Jika tabel ini tidak terlihat, maka ada sedikit kekeliruan pada saat merekod video. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Di sini kita menggunakan mu A, mu B, mu C, mu D, dan mu E karena terdapat A, B, C, D, E varietas padi. Nah, dengan narasinya itu semua rata-rata hasil panen padi dari 5 varietas sama, karena H0 ini selalu sama dengan. Nah, untuk kemudian hipotesis alternatif atau H1, mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C, tidak sama dengan mu D, dan tidak sama dengan mu E. Dengan narasi, setidaknya terdapat satu varietas padi dengan rata-rata hasil panen yang berbeda. Dengan taraf nyata 0,05 dan daerah penuakan yang sama, yaitu tolak H0 jika P value kurang dari alfa atau di sini mohon maaf terdapat kekeliruan juga, eee, atau F hitung lebih dari F tabel, karena di sini kita menggunakan tabel F. Nah, untuk hasil statistik ujinya yaitu menggunakan uji ANOVA pada RStudio. Berdasarkan output tersebut, diperoleh F hitungnya yaitu 9,32 dan derajat bebas 1, 4 dan derajat bebas 2, 20. Dengan taraf nyata 0,05 diperoleh F tabel 2,87 serta P value-nya 0,00202. Selanjutnya di sini terdapat tabel ANOVA. Saya sudah menjatuhkan tabel ANOVA di sini dengan sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F tabel, dan P value. Nah, derajat bebas perlakuan atau DFP yaitu 4 dan DFG itu derajat bebas garat 20, totalnya 24. Juga terdapat JKP dan JKG. JKP-nya ini 6.140 dan JKG-nya itu 3.294, serta totalnya 9.434. Ini kemudian ada kuadrat tengah 1.534,9 yaitu kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat itu ada 164,7. Kemudian F hitungnya ini 9,32 dibulatkan menjadi 9 dan F tabelnya itu 2,87 dibulatkan menjadi 3, kemudian P value-nya ini adalah 0,000202 dibulatkan menjadi 0. Pada dasarnya pembulatan ini tidak diperlukan, namun karena ada sedikit kekeliruan pada saat saya menjatuhkan tabel tersebut ke dalam PPT ini. Nah, jadi dari hasil analisis menggunakan software tersebut dapat kita simpulkan dan dapat kita putuskan bahwasanya hipotesis ini menolak H0 karena P value-nya 0,00202 itu kurang dari alfa dan 0,05, yaitu alfanya 0,05 atau F hitungnya 9,32 lebih besar dari F tabelnya 2,87 di mana hal ini memenuhi kriteria daerah penolakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 0,05 cukup bukti bahwa setidaknya terdapat satu varietas padi dengan rata-rata hasil panen yang berbeda. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan ataupun ada kesalahan yang tidak dapat ataupun terdapat kekeliruan yang tidak dapat saya perbaiki. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.